Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dalam kesempatan kali ini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Isabel Sonaranda, dengan keempat teman saya, yaitu Salma, Azze, Silsa, dan Alif, akan mempresentasikan tentang hasil panel project kami, yaitu terkait analisis pengaruh konsentrasi total suspended solid atau TSS terhadap perkembangan akresi dan estimasi volume sedimen di Muara Kali Porong tahun 2005 sampai 2025. Yang ini menggunakan data penginderaan jauh multitemporal. Kemudian untuk latar belakang sendiri, Muara Kali Porong itu merupakan wilayah estuari di pesisir timur Jawa yang mengalami perubahan morfologi signifikan sejak semburan lumpur Lapindo tahun 2006. Nah, kejadian ini meningkatkan suplai sedimen ke Sungai Porong, sehingga memicu perubahan garis pantai dan pembentukan delta baru. Proses sedimentasi dipengaruhi interaksi aliran sungai, arus, gelombang, dan pasang surut, kemudian menyebabkan akumulasi sedimen berkelanjutan. Kondisi ini tercermin dari nilai CSF sebagai indikator konsentrasi sedimen yang berdampak pada kualitas perairan. Sebenarnya beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah Muara Kali Porong terus mengalami perkembangan daratan dan juga perubahan garis pantai akibat sedimentasi. Dan itu masih aktif sampai saat ini. Kemudian juga penginderaan jauh telah banyak digunakan untuk memetakan distribusi TSS dan perubahan pesisir secara multitemporal. Namun, analisis CSS yang terintegrasi dengan perubahan luas daratan dan juga estimasi volume sedimen masih sangat terbatas. Maka untuk proyek ini kami akan melakukan analisis hubungan tersebut pada periode 2005 sampai 2025. Kemudian area studi yang kita kaji berada di Muara Kali Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan luas area yang kita kaji itu dimulai dari 7 derajat 32 menit sampai 7 derajat 36 menit lintang selatan dan 112 derajat 51 menit sampai 112 derajat 57 menit bujur timur. Yang karakteristik wilayah ini itu merupakan estuari Sungai Porong yang lokasi pembuangan lumpur Lapindo juga. Wilayah sedimentasi aktif dan baru terbentuk delta baru pasca 2006. Untuk pertanyaan penelitian sendiri ada 4. Yang pertama adalah bagaimana perubahan konsentrasi total suspended solid di Muara Kali Porong selama periode 2005 sampai 2025. Kemudian perkembangan luas akresinya yang terjadi di Muara Kali Porong selama periode 2005 sampai 2025. Kemudian hubungannya antara konsentrasi CSS dengan perkembangan luas akresi. Yang terakhir adalah hubungan antara konsentrasi CSS dengan volumenya sedimen hasil akresi. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan ada menggunakan laptop yang sudah login ke akun Google Earth Engine. Itu adalah software yang kemudian kita menggunakan 3 citra yang berbeda di sini. Karena multitemporal di tahun sebelum 2006 itu tidak tersedia pada data satelit terbaru saat ini. Yang kemudian kita menggunakan lensa 7 ITM Plus untuk tahun 2005 dan 2010, kemudian lensa 8 untuk 2015, dan Sentinel-2 untuk tahun 2020 dan 25. Yang ini akan nanti digunakan untuk analisis CSS dan juga deteksi tepi pantai. Kemudian DEM Copernicus ini akan digunakan untuk setiap tahunnya nanti untuk mencari volume dari akresi tersebut. Untuk metodologi dari proyek ini, kita menggunakan 4 data seperti yang sebelumnya saya telah sampaikan, yaitu pertama kita menggunakan lensa 7, 8, dan Sentinel-2. Ini untuk lensa 7 kita untuk tahun 2005 dan 2010, lensa 8 untuk tahun 2015, dan Sentinel untuk tahun 2020 dan 2025. Yang kemudian kita mendeteksi garis pantai terlebih dahulu yang diawali dengan masking dan pre-processing segalanya. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan indeks air itu dengan NPWI dan NDWI. Kemudian kita thresholding untuk klasifikasi air dan daratan dan filter morfologi pembersihan mass sehingga mendapatkan garis pantai dengan cara ekstraksinya. Kemudian dari garis pantai yang sudah kita dapat per tahunnya, kita lakukan tes daratan dan dihitung volume luasnya dari pixel. Dan ini akan mendapatkan luas dan juga laju akresinya untuk per tahun. Kemudian dari 5 data citra tersebut juga kita analisis CSS-nya
dengan ekstraksi area perairan. Kita masuk air dulu semuanya, kita kemudian rasio band hijau atau red itu digunakan algoritma Laili dan kita dapatkan di konsentrasi TSS untuk rata-rata TSS setiap tahun. Kemudian kita menggunakan data DEM Copernicus itu dengan elevasinya ya tadi. Kita ekstraksi dulu elevasi dari DEM untuk per pikselnya di dalam area akresi tersebut. Kemudian kita hitung volumenya dengan mengalihkan elevasi dan luas piksel dari akresinya. Dan didapatkanlah laju volume sedimen. Setelah kita mendapatkan 3 data tersebut untuk data luasan akresi, volume, dan TSS, kita analisis korelasi Pearson. Dan ini akan mendapatkan analisis korelasi dari CSS dan luas dan CSS volume. Sehingga didapatkan hubungan CSS luas dan volume sedimen. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian scripting. Untuk scripting pertama, kita itu menentukan ROI atau Region of Interest. Nah, script di samping itu berfungsi untuk menentukan ROI dari tempat yang diinginkan. Setelahnya dilakukan high pass filtering agar citra lebih tajam. Selain itu, citra di samping juga mengambil hasil batas ROI yang diinginkan juga fungsi untuk mendapatkan garis pantai yang pasti dengan mengabaikan bagian yang terdapat perairan dengan menggunakan NDVI. Nah, ini dilihat function dapatkan garis pantai pasti itu ada line sama dengan NDVI LT 0 atau NDVI-nya harus 0. Nah, itu buat mendapatkan garis pantai yang tidak ada NDVI-nya. Untuk scripting selanjutnya itu untuk mengambil citra Landsat 7, citra Landsat 8, dan citra Sentinel-2 dari metadata yang ada di servernya. Jadi, untuk mengambil citra Landsat 7 itu kita menggunakan image collection sama dengan citra Landsat 8 dan Sentinel-2-nya. Lalu setelahnya kita melakukan filtering lagi, yaitu hanya mengambil daratan dengan menggunakan NDVI yang difiltering di sebelumnya. Jadi kita hanya menggunakan yang daratannya aja, perairannya tidak digunakan. Selain itu, citranya kita filter awan sebesar 20%. Untuk script di samping itu berfungsi untuk menentukan data epoch. Dapat dilihat di sini, epochnya itu kita mengambil 2005, 2010, 2015, 2020, sama 2025. Setelah kita mengambil data per epoch, kita melakukan perhitungan luas dan grafik garis, yaitu luas total dengan menggunakan fungsi hitung luas. Yang setelah itu, kita dapat mendapatkan garis yang diinginkan. Misal, untuk mendapatkan garis pantainya. Nah, selain itu, kita juga menseleksi agar sawah itu tidak dihitung sebagai daratan, karena kita hanya mengambil luasan muara porongnya. Untuk script di samping berfungsi untuk melakukan perhitungan akresi data dari epoch yang paling awal hingga paling akhir. Untuk perhitungan epoch paling awal itu sampai paling akhir itu dibuktikan di sini. Lalu nantinya akan digunakan untuk menghitung laju akresi tahunan dengan cara membagi akresi dengan 5 epoch, yaitu di sini. Habis itu hasilnya dibuat dalam histogram berbentuk batang. Ini untuk membuat histogram batangnya. Untuk script di samping berfungsi untuk menghitung estimasi volume akresi lahan atau penambahan daratan pada setiap periode epoch, yaitu dari 2005 hingga 2025. Prosesnya dilakukan dengan mendeteksi area daratan baru antar epoch, lalu mengalihkan luas area daratan baru tersebut dengan nilai elevasinya. Dia menggunakan data DEM Copernicus. Ini DEM Copernicusnya. Habis itu didapatkan total volume akresi dalam satuan meter kubik N3. Nah, yang kemudian akan digunakan untuk menghitung volume tiap periode dan kemudian mencetak atau melakukan print. Jadi volumenya nanti di print, nanti akan muncul di konsol untuk mengetahui besaran hasilnya. Untuk di sini ada 3 script, yaitu grafik total volume, grafik laju volume, sama visualisasi area akresi. Nah, untuk script pertama yaitu grafik total volume, script ini berfungsi untuk mengumpulkan data total estimasi volume akresi dari setiap periode epoch, yaitu 2005 sampai 2025, ke dalam satu koleksi data, lalu memvisualisasikannya menjadi histogram diagram batang berwarna biru. Jadi nanti bentuk konsolnya warna biru. Lalu script kedua itu untuk menghitung laju pertambahan volume sedimen tahunan dengan cara membagi total volume tiap periode dengan 5 atau menjadikan rentang tahun per epoch dan menampilkan hasil terbaiknya ke dalam grafik diagram batang berwarna merah. Untuk script ketiga itu untuk visualisasi peta yang berfungsi untuk menampilkan hasil analisis ke dalam peta interaktif yang meliputi penambahan layar area akresi dengan warna berbeda tiap periode, layar citra satelit komposit inframerah, dan overlay garis pantai dari tahun 2005 sampai 2025. Jadi nanti di peta GEI-nya itu nanti ada garis pantainya. Untuk script selanjutnya yaitu analisis TSS muara tali porong yang menggunakan algoritma Laili.
Untuk gambar pertama, yaitu fungsi TSS LAN17, script ini berfungsi untuk menentukan batas area penelitian atau ROI, Region of Interest, dan membuat fungsi perhitungan nilai konsentrasi TSS menggunakan citra LAN17. Perhitungan ini menerapkan algoritma Lailly dan hanya difokuskan pada area perairan dengan bantuan masking indeks air atau menggunakan NDVI. Terus untuk selanjutnya, fungsi TSS LAN8 dan Sentinel-2 itu kita menggunakan fungsi ini untuk berfungsinya yaitu membuat fungsi perhitungan TSS tambahan yang diadaptasi khusus untuk citra satelit yang lebih baru yaitu Landsat 8 dan Sentinel-2. Jadi untuk yang ini tuh yang lebih baru ya, menggunakan algoritma dan metode pemisahan air yang sama persis dengan Landsat 7. Terus untuk gambar ketiga yaitu hitung rata-rata TSS. Ini tuh berfungsi untuk menghitung rata-rata dengan fungsi min untuk mewakili tiap periode epoch yaitu 2005 sampai 2025 dengan satelit yang sesuai. Setelah itu, script akan menghitung nilai rata-rata dari seluruh pixel di area penelitian untuk setiap tahunnya dan mencetak angka ke dalam konsol. Jadi ini gunanya untuk nanti angkanya muncul di tabel konsol. Di sini ada 4 scripting untuk script selanjutnya yaitu ada grafik TSS, korelasi TSS dan luas daratan, visualisasi dan TS rata-rata per periode, serta terakhir korelasi TSS dan volume sentimen. Untuk script pertama yaitu grafik TSS, itu berfungsi untuk membuat grafik garis titik yang menampilkan tren pergerakan nilai rata-rata konsentrasi TSS di Muara Kali Porong. Untuk yang kedua, itu untuk membuat grafik pencar guna menganalisis hubungan korelasi antara nilai konsentrasi TSS dengan penambahan luas daratan. Ini juga memakai garis tren dan nilai R kuadrat. Untuk script ketiga, korelasi TSS dan volume sentimen. Script ini berfungsi untuk membuat garis grafik pencar yang menunjukkan tingkat korelasi antara nilai rata-rata TSS per periode dengan estimasi penambahan volume sedimen akresi lengkap dengan garis trennya. Untuk script keempat itu berfungsi untuk menghitung nilai tengah atau rata-rata konsentrasi TSS di antara dua epoch tahun pengamatan. Misalnya menggunakan TSS 2005 dan 2010 lalu dibagi dua. Hal ini dilakukan agar data TSS sepadan atau sinkron saat dikorelasikan dengan data periode penambahan volume sedimen. Untuk script kelima yaitu buat visualisasi, yaitu menampilkan visualisasi peta persebaran spasial konsentrasi TSS dari 2005 hingga 2025. Sehingga visualisasinya tuh bisa dilihat di GE-nya. Untuk skripnya udah selesai hingga sampai situ saja. Selanjutnya yaitu analisis total suspense solid atau analisis TSS. TSS merupakan jumlah partikel padatan yang tersuspensi di dalam air. Pada studi kasus area Muara Kali Porong ini, partikel-partikel tersebut didominasi oleh lumpur dan sedimen yang berasal dari lumpur lapindo. Nilai TSS digunakan untuk menggambarkan banyaknya material yang terbawa di perairan. Di mana semakin tinggi nilai TSS, maka perairan tersebut semakin keruh dikarenakan dia membawa semakin banyak partikel lumpur dan sedimen. Dalam penelitian ini terdapat 5 data TSS, yaitu data TSS pada 2005, 2010, 2015, 2020, dan 2025. Di mana nilai pada 2005 hingga 2020 itu mengalami kenaikan, dan 2020 ke 2025 itu mengalami penurunan kecil. Nilai TSS yang mengalami kenaikan ini menunjukkan bahwa adanya tambahan suplai lumpur dan sedimen ke Muara Kali Porong. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2025, tetapi tahun 2025 ini masih termasuk memiliki nilai yang tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti 2010 dan 2015. Sehingga nilai yang masih tinggi tersebut mengindikasikan bahwa proses sedimentasi dan akresi akibat lumpur lapindo ini masih terus berlangsung. Selanjutnya berikut merupakan visualisasi citra satelit antar epoch pada Muara Kali Porong. Secara visual, kondisi pada tahun 2005 itu yaitu pralumpur lapindo menunjukkan bahwa TSS-nya relatif kecil, sehingga garis madanya juga kecil. Seiring berjalannya waktu, pasca lumpur lapindo yaitu tahun 2010 hingga tahun 2025, sebaran TSS pada tahun tersebut terlihat lebih luas dan mengikuti pola aliran perairan laut. Hal ini menunjukkan bahwa material lumpur dan sedimen dari lapindo terus tertransportasi melalui Muara Kali Porong
sehingga meningkatkan konsentrasi sedimen tersuspensi di wilayah pesisir yang menyebabkan akresi. Perkenalkan, nama saya Argyasya Prasangka Putra dengan NIM 235221696 TK57561. Kali ini saya akan menjelaskan terkait volume sedimentasi yang terjadi pada fenomena lumpur lapindo yang menyebabkan akresi pada Sungai Porong. Untuk rumus perhitungan volume sedimentasi sendiri adalah volume sama dengan total HI kali AI. Untuk HI merupakan elevasi piksel ke I dan AI adalah luas piksel ke I. Berdasarkan data yang sudah kami olah, kita membagi menjadi 4 periode. Setiap periode adalah 5 tahun yang terjadi pada tahun 2005 sampai 2025. Berdasarkan grafik yang sudah ada, pada periode 2005 sampai periode 2010, volume akresi mencapai 8,14 juta meter per kubik yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Besarnya volume ini menunjukkan bahwa proses sedimentasi berlangsung sangat intensif. Kondisi tersebut dihubungkan dengan meningkatnya suplai sedimen ke Muara Kali Porong setelah terjadinya semburan lumpur lapindo pada tahun 2006 yang dialirkan melalui Sungai Porong. Pada periode 2010 sampai 2015, volume akresi menurun menjadi 4,21 juta meter per kubik. Terjadi penurunan sekitar 48,3% dibandingkan periode sebelumnya, yang menandakan bahwa laju sedimentasi mulai berkurang, namun suplai sedimen yang masuk ke wilayah muara masih cukup tinggi untuk menghasilkan akresi yang signifikan. Pada periode 2015 sampai 2020, volume akresi turun drastis menjadi sekitar 737.000 meter per kubik. Dibandingkan periode 2010 sampai 2015, terjadi penurunan sekitar 82,5%. Penurunan ini menunjukkan bahwa proses pembentukan daratan baru mulai melambat dikarenakan sebagian besar sedimen telah terendapkan pada periode sebelumnya, sehingga kapasitas sedimen di area muara berkurang. Pada periode 2020 sampai 2025, volume akresi kembali menurun menjadi 608.000 meter per kubik. Meskipun masih terjadi penambahan daratan, laju sedimentasi relatif rendah dibandingkan 2 periode di awal. Penurunan sekitar 17,5% dari periode sebelumnya menunjukkan bahwa sistem muara mulai menuju kondisi yang lebih stabil, dengan akumulasi sedimen yang tidak seintensif pada awal pasca lapindo. Selanjutnya, luas sedimentasi. Untuk memperhitungkan luas sedimentasi, rumus yang digunakan adalah luas total sama dengan total luas piksel dikali mas daratan per 10.000. Untuk luas piksel ini adalah luas 1 piksel per meter persegi, dan untuk mas daratan adalah 1 jika piksel daratan, 0 jika air. Nah, berdasarkan hasil data yang sudah diolah, didapatkan perubahan luas sedimentasi sebagai berikut dari tahun 2005 sampai 2025. Pada tahun 2005, luas area sedimentasi di Muara Kali Porong tercatat sebesar 329,006 hektar. Nilai ini menggambarkan kondisi awal wilayah sedimentasi. Luas tersebut menunjukkan bahwa proses pengendapan sedimen telah terjadi, namun area daratan hasil akresi masih relatif terbatas. Pada tahun 2010, luas sedimentasi meningkat menjadi 541,573 hektar. Kenaikan luas ini menunjukkan bahwa akumulasi sedimen di wilayah muara berlangsung cukup intensif, sehingga menghasilkan pertambahan daratan yang signifikan. Pada tahun 2015, luas sedimentasi mencapai 840,352 hektar, yang nilai ini menunjukkan ekspansi daratan hasil sedimentasi yang sangat besar. Pada periode ini, proses akresi berlangsung sangat aktif, sehingga terbentuk area sedimentasi yang semakin luas. Kemudian pada tahun 2020, luas sedimentasi kembali meningkat menjadi 855,835 hektar, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengendapan sedimen masih berlangsung dan menyebabkan perluasan daratan. Pada tahun 2025, luas sedimentasi tercatat sebesar 842,868 hektar, yang nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Penurunan kecil ini mengindikasikan adanya pengaruh proses erosi, abrasi, dan redistribusi sedimen yang menyebabkan area hasil sedimentasi mengalami pengurangan luas. Terima kasih. Selanjutnya yakni terkait hubungan TSS terhadap luas akresi. Nah, pada slide ini itu ditampilkan hubungan antara konsentrasi dari TSS dengan luas akresi di Muara Kali Porong. Nah, berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai korelasi Pearson sebesar 0,818 yang menunjukkan hubungan positif yang kuat antara kedua variabel tersebut. Nah, maka dari itu, artinya ketika konsentrasi sedimen tersuspensi meningkat, luas daratan hasil akresi juga cenderung bertambah. Kemudian hal ini
terlihat dari peningkatan nilai TSS dari sekitar 20,98 miligram per liter pada tahun 2005 menjadi 27,38 miligram per liter pada tahun 2020. Kemudian pada periode yang sama, luas akresi juga meningkat dari sekitar 329 hektar menjadi hampir 856 hektar. Selain itu, nilai R square sebesar 0,67 menunjukkan bahwa hubungan antara TSS dan luas akresi ini cukup kuat. Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sedimen yang terbawa menuju muara berkontribusi terhadap proses pengendapan dan juga pembentukan daratan baru di Muara Kaliporong. Next slide. Next. Kemudian dilakukan analisis hubungan antara TSS dan juga volume sedimen hasil akresi. Nah, hasil korelasi Pearson menunjukkan nilai minus 0,925 yang berarti hubungan keduanya itu sangat kuat. Tetapi arahnya ini negatif. Nah, nilai R square tersebut sebesar 0,856 juga menunjukkan adanya hubungan statistik yang kuat antara kedua variabel tersebut. Namun jika dilihat pada grafik tersebut, ketika nilai TSS meningkat, volume sedimen yang terestimasi justru menunjukkan adanya tren penurunan. Hasil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena estimasi volume itu dihitung menggunakan DEM dari Copernicus GLO 30 yang bersifat non-temporal sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan perubahan elevasi pada setiap periode pengamatan itu sendiri. Oleh karena itu, hasil hubungan TSS terhadap luas akresi ini dianggap lebih representatif dalam menggambarkan pengaruh sedimentasi di Muara Kaliporong dibandingkan dengan dari hubungan TSS terhadap volume sedimen. Next. Maka dari itu, sebagai kesimpulannya, Muara Kaliporong ini mengalami peningkatan konsentrasi TSS dan juga perkembangan akresi yang signifikan selama periode 2005 hingga 2025. Hasil korelasi Pearson sebesar 0,818 menunjukkan bahwa peningkatan TSS memiliki hubungan positif yang kuat dengan pertambahan luas akresi itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa sedimen tersuspensi yang terbawa menuju muara berperan dalam pembentukan daratan baru. Sementara itu, hubungan negatif antara TSS dan juga volume sedimen terestimasi perlu ditafsirkan secara hati-hati karena adanya keterbatasan penggunaan dam non-temporal itu sendiri dalam perhitungan volume. Nah, secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa proses sedimentasi pasca lumpur lapindo ini masih berkontribusi terhadap pembentukan dan juga perkembangan daratan baru di Muara Kaliporong hingga tahun 2025. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam melakukan analisis pada praktikum ACPJ kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.